Masuk ke web ini, Japan Internship Global. Yang ini ya, yang pertama tadi ya, Japan Internship Global. Terus masuk ke Foreign Talent. Nah, masuk aja di application overview ya. Agak cepat aja kayaknya. Kan tadi informasinya udah didapat. Nah, terus ini kalau dilihat itu eligibility-nya atau yang memenuhi syarat lah. Itu negara yang masuk di list ini. Dan Indonesia masuk, tenang aja. Setahu saya kemarin saya ngecek Indonesia masuk. Saya nggak mungkin ngecek lagi ya. Coba Indonesia. Nah, ini Indonesia udah masuk ya. Nah, Indonesia masuk. Jadi ini excluding Cina. Cina nggak masuk. Ya. Terus berapa yang diterima? Yang diterima itu 1 sampai 5. 1 sampai 5 per perusahaan. Nah, perusahaannya berapa itu belum di 1,5 bulan, ya anggap aja 30 hari tambah 15. Nah, mungkin sekitar itu ya, 45 hari mungkin kayak gitu ya. Bentar. Jadi magangnya itu mulai tanggal 31 Desember sampai dengan 15 Desember. Terus masuknya tanggal 29 Oktober, pulangnya itu nanti pulang dari Jepangnya itu 15 Desember. Untuk deadline-nya, jadi untuk saat ini kan ada dua yang dibuka, yaitu IT Engineer sama AI Engineer. Nah, IT Engineer-nya itu deadline-nya tanggal 26 Juni, masih ada waktu kalian kalau mau ikut. Nah, AI Engineer-nya itu deadline-nya itu 19 Juni. Jadi kalian masih ada waktu yang cukup kalau memang mau ikut. Internet placement-nya yang jelas ditempatkannya di Jepang ya, di apa namanya? Di perusahaan, bukan bukan di asosiasi industri, bukan di NPU, NPC ya. NPC kayak yang nggak baca kayak yayasan sejenisnya itu ya, atau local government. Jadi nggak ditempatkan di pemerintahan lokal juga. Terus untuk aktivitasnya, jadi ada empat ini. Saya nggak tahu ini pilihan atau gimana, tapi yang jelas contohnya itu ada empat ini. Jadi digital transformasi, transformasi digital ya. Yang kedua itu desain web. Saya yakin anak FT banyak yang bisa. Yang nggak FT aja kadang-kadang bisa desain web. Terus market research, jadi ini ya penelitian pasar ya. Kemudian service development for overseas market. Jadi apa pelayanan apa pengembangan pelayanan kayak gitulah. Nah, ini selanjutnya ini ya untuk syarat-syaratnya. Jadi kalau teman-teman minat silakan dicek aja syarat-syaratnya ya. Nah, Mas align with objective. Jadi intinya tahu tujuannya, intinya kayak gitulah. Biar gampang kan. Terus yang kedua itu Mas hold citizenship of a country yang tadi saya sebutkan. Indonesia masuk, jadi karena kalian warga Indonesia boleh ikut intinya ke sana. Terus yang ketiga, Mas reside outside of Japan. Jadi yang ketiga itu syaratnya saat ini tidak boleh berada di Jepang. Nah, kalian kan saat ini di Indonesia, jadi nggak masalah kalau mau ikut. Nah, yang keempat ini ya, must be expected to graduate from. Jadi diperkirakan mau lulus, harus apa yang mau lulus. Jadi kalau nggak semester 7 ya semester 8 gitu ya. Atau have already graduate, atau sudah lulus dari universitas gitu ya. Atau ini ya vokasi, pendidikan vokasi, jadinya segitulah. Nah, bagi yang sudah lulus, makanya sebenarnya ini bisa buat alumni juga. Nah, bagi yang sudah lulus itu paling lambat itu lulus itu 3 tahun sebelumnya. Jadi lulus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih boleh. Yang lulus tahun kemarin sama 3 tahun sebelumnya itu masih boleh. Nah, ini yang menurut saya agak menarik ya. Jadi tidak ada syarat khusus terkait TOEFL, cuma syaratnya itu must be able to communicate in English. Jadi bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Artinya mungkin nanti ada wawancara terus pakai bahasa Inggris, kalian siap gitu. Tidak ada keterangan harus tes TOEFL gitu. Yang penting kalian bisa komunikasi dengan bahasa Inggris, it's okay lah gitu. Nah, ini juga yang menarik ya, kalian tidak perlu bisa bahasa Jepang. Gitu. Jadi kenapa sampai ini kami share, karena memang tidak ada syarat khusus harus bisa bahasa Jepang. Tidak harus memiliki ini ya, JLPT lah bahasanya ya. Nah, jadi nggak perlu kemampuan bahasa Inggris. Bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya perlu. Terus ini must be able to fully commit, jadi dapat memenuhi tanggung jawabnya intinya. Terus yang terakhir ya memenuhi syarat di atas, syarat khusus lah ya. Nah, ini untuk yang apa jadwalnya. Jadi jadwalnya itu tanggal 1 Mei sampai dengan 26 Juni itu pendaftarannya ya. Terus nanti kalau kalian daftar tanggal 28 sampai dengan 29 itu ada coding kontesnya. Jadi ada ya biar ada pengalaman ini ya, tes coding kayak gimana gitu. Nah, nanti kalau sudah dan lolos nanti ada matching interview, ada interviewnya dan ini yang kalian mungkin pakai bahasa Inggris with prospective companies. Jadi dengan perusahaan calon itu mau diadakan interview, interview matching apa enggak.
Nah, nanti seleksinya, seleksi internship company-nya itu di akhir Agustus. Nah, terus di Septembernya itu ya persiapan keberangkatan kayak gitulah. Terakhir di ya tinggal pulang ya. Enggak, ini integrated ya. Integrated itu berarti kalian datangnya gitu. Nah, terus untuk yang AI Engineer itu dari 1 Mei sampai dengan 19 Juni 2025. Gitu ya. Terus Juni 2000, ini tinggal dilihat aja jawabnya nggak jauh beda ya, beda di tanggal saja. Nah, ini yang menarik lagi saya sebutkan, support utama ya. Jadi benefitnya lah, benefit utamanya. Yang pertama itu living allowance. Kalian bisa mendapatkan apa namanya biaya hidup sebesar 30 yen, salah, 3.000 yen per hari. 3.000 yen, kita cek aja ya. Nah, coba ya. 3.000 yen itu IDR. Nah, jadi sekitar 336.000 per hari. Ya, anggaplah 300.000, berarti nanti per harinya kalian dapat 300.000 selama 45 hari. Kalau sebulan aja kalian udah dapat 9 juta ya, untuk hidupnya saja. Gitu. Jadi itu benefitnya. Nggak ada apa-apanya kampus pengajar ya. Terus coverage of round trip airfare-nya atau apa biaya PP pesawatnya ya, airfare PP-nya itu ditanggung. Ya, jadi ditanggung pesawat PP-nya. Kalian nggak perlu beli tiket. Tiketnya ditanggung. Mungkin jadi nggak perlu beli tiket, nggak perlu apa biaya biaya tiketnya yang jelas ditanggung gitulah. Mungkin nanti kayak paspor sama visanya mungkin yang kita belum tahu ya. Terus ada kayak inilah pembinaan ya, pembinaan bagi yang kayak ya biasa ya kan kalau orang belum kerja kan ada pendampingan dulu. Terus ditambah ada asuransi internship, asuransi magang. Jadi ini saya rasa cukup ini ya, cukup menarik buat kalau memang teman-teman kurang motivasi, ini saya rasa cukup menarik ya. Lumayan loh ini 3.000 yen. Nah, terus ini tanggung jawab utamanya ya. Jadi kolaborasi, kemudian berpartisipasi ya secara umum inilah magang pada umumnya ya. Ya. Terus sampai required dokumen, jadi kayak ngirim dokumen. Ya intinya ya kalau magang ya berarti ikutan kayak orang bekerja itu seperti apa. Mungkin ini standarnya standar nggak terlalu tinggi di Jepang gitu ya. Tapi yang jelas saya rasa dengan tiket PP ditanggung, kemudian biaya hidup itu ditanggung juga, itu bahkan ini ya akomodasi, jadi tempat tinggal di sana mungkin disediakan mes atau gimana, tapi yang jelas akomodasinya ditanggung, jadi nggak perlu nyari kontrakan, nggak perlu nyari apa apartemen kayak gitu, udah ditanggung selama 1,5 bulan. Nah, cukup menarik kan? Nah, nanti teman-teman yang apa namanya yang tertarik nanti bisa tanya langsung ke pematerinya atau setelah ini kita bisa sesi tanya jawab dulu sampai nunggu pematerinya datang. Nah, sepertinya ada kendala gitu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan, mau diskusi silakan. Ini kalian tinggal apply ya, apply. Nah, tinggal daftar udah, ngisi form aja. Nah, ini ya, email. Wah, standar kok isinya di Jepang itu dokumen nggak terlalu ribet biasa. Masih ada waktu kalau mau ada yang didiskusikan atau gimana, monggo. Permisi. Ya, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti sampean jelasin tadi itu selain cara cara bisa apa ya? Bisa berbahasa Inggris, apa lagi Pak yang lain Pak? Nggak perlu bahasa Inggris saja, nggak perlu bahasa Jepang. Syarat-syaratnya tuh ini loh, Mas. Nah, ini namanya siapa ini yang tanya? Gunawan Haryanto Pak. Oh, Gunawan, ya. Ya, gimana? Pertanyaannya apa? Selain bahasa Inggris itu apa harus ngoding atau apa lagi gitu Pak? Oh ya, Eh, gini ya, karena bidang yang dibuka ini adalah AI ya, AI sama Tech Talent atau TI ya, IT ya, IT Engineer. Jadi yang diminatkan IT Engineer sama AI Engineer, maka paling enggak itu nanti itu ada coding kontes. Kalau sekedar untuk daftar nggak perlu bisa coding, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa kepilih di coding kontesnya sendiri. Paling nanti pas pas coding nanti bisa dicek di sini ya. Kan nanti pasti ada kontesnya ya, ada ujiannya, ujian codingnya. Nah, di sana kalian akan terseleksi sendiri. Kalau yang bisa apa yang nggak bisa itu nanti terseleksinya di sini.
Ya minimal kalian punya pengalaman nyoba lah gitu ya. Tapi untuk kemampuan sendiri itu bahasa yang dibutuhkan hanya bahasa Inggris ya. Jepang tidak diperlukan, bukan tidak diperlukan, tapi tidak harus, must not have ini ya, tidak harus memiliki kemampuan bahasa Jepang ya. Nah, sisanya saya rasa syarat-syarat yang standar sih, maksudnya saya yakin kalian memenuhi itu. Kecuali mungkin ya ini kan untuk saat ini diperuntukkan untuk yang mau lulus gitu ya, yang mau lulus, jadi yang mau ke semester 7 atau yang mau ke semester 8 gitu. Gitu Mas. Tuh, ya Pak Gunawan tadi ya. Oke, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima ya kasih. sama-sama. Enggak, kalau yang lain ada pertanyaan silakan. Baik. Ya, bisa langsung dicek di sini ya. Jadi kayak ini informasinya biar tahu ya. Jadi ini itu program apa sih gitu. Jadi itu ya, di intensif Japan Institute. Jadi ini tujuannya untuk mempromosikan diversity ya, diversity in the recruitment of IT talent. Gitu. Kalau pengen sekedar tahu nggak terang ya klik kanan translate gitu. Nah, terus the program also creates opportunity. Jadi programnya itu juga menciptakan pengalaman ya, pengalaman for intern. Jadi orang yang interest, orang apa pemagang gitulah untuk belajar teknis-teknis bermacam teknis di apa di perusahaan Jepang itu kayak gimana. Zaman saya waktu kuliah kayak gini itu informasi tidak apa ya seluas saat ini. Jadi saya dulu waktu S1 di UB ya nggak tahu ada informasi-info kayak gini. Nah sekarang kalian di Uneda saja itu tahu informasi ini. Jadi menurut saya kalian bisa persiapkan kalau memang tertarik. Ya saya yakin kalau misalkan apa namanya kalian ada pengalaman magang di Jepang, peluang kalian bisa kerja di Jepang juga bisa jadi lebih besar. Dan masuknya nanti ini ya, apa skill skill apa pekerja berskill. Kalau kadang kan ada pekerja yang ambil fisiknya, yang kayak model apa kerja fisik di bangunan, tapi enggak kalian nanti karena apa namanya berkemampuan tertentu nanti masuknya ke skill orang yang berskill intinya ke sana ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Benarkan nama saya Irfan Maulana. Saya Oh ingin ya, bertanya, silakan. Pak, Ya, mengenai semester itu apakah seperti saya yang masih semester 2 itu bisa ikut, Pak? nah ya, oke. Terima Bahkan kasih. saya lebih Ya, ingin tertarik juga sih ya, sebenarnya. ya. Ya, Oke, Pak. sip. Nah, ini Oke. alhamdulillah ya ada semester 2 yang udah minat ya. Jadi untuk program yang ini ini ya saya tampilkan ini untuk yang mau lulus gitu. Jadi yang semester 7 atau 8. Nah, nanti adik-adik yang semester 2 yang saat ini semester 2 atau 4 minimal itu tahu ada informasi ini. Nanti kalian bisa persiapkan mulai dari sekarang persyaratannya. Contoh ini mungkin yang tadi agak berat kan anggaplah persiapan apa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya bila bisa disiapkan dari sekarang gitu. Kalau memang butuh butuh pendampingan bahasa Inggris nanti kabari saya wis. Barangkali bisa saya komunikasikan ke pusat bahasa gitu untuk pelatihan bahasa Inggris tertentu. Yang jelas untuk yang mahasiswa semester 2 semester 4 saat ini kan belum mau lulus ya, masih lama ya. Nah, minimal tahu bahwa ada informasi ini. Biasanya ini tiap tahun dibuka. Jadi tiap tahun itu ada program magang. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Kalau di Jepang itu kayak beasiswa apa, beasiswa membuka gabus itu buka terus. Gitu ya. Itu Mas. Oh ini kebetulan ini pematerinya udah hadir, Bapak Alifian. Halo Pak Alifian. Mau dipanggil Pak apa Mas apa gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih, telat banget. Bentar, bentar. Oke, saya stop share ya.
Bentar, bentar, bentar. Stop share. Oke. Oke. Oh, gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah. Oh, nggak Baik-baik. bisa. Mau langsung dimulai silakan. Waduh, iya, nggak apa-apa langsung mulai aja ya kayaknya ya. Oke, siap. Karena sudah lama menunggu. Mohon maaf ini. Oke. Ya, siap. Mungkin ya sekali lagi diulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertama terima kasih pada saudara, saudara, kepada Pak Hamid sudah mengundang saya di acara sharing hari ini. Ya, jadi sebenarnya kemarin niatnya mempersiapkan materi, cuman ya ada satu dan lain hal. Jadi mungkin hari ini kita bincang-bincang sambil ini aja ya, santai-santai aja ya. Ini pesertanya mahasiswa semua kan, Pak Hamid? Iya, iya. Ya, Pak. Bisa semua, tenang aja. Siap, siap. Ya, jadi mungkin nanti sambil ngobrol santai aja ya, biar nggak terlalu tegang. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Alifian Mahardika Maulana, biasa dipanggilnya Vian. Saya dulu ya pertama ke Jepang tuh 2016 ya magang, terus lanjut S2 terus S3 sampai sekarang masih kerja di Jepang, kerja dari Jepang gitu. Ya, jadi sekarang sebagai data engineer di FTAX, ya mungkin kalau teman-teman lihat posternya ada istilah jadi sebagai data engineer. Kalau mau lebih rinci ya sebenarnya di LinkedIn ya. Kalau mau lebih rincinya, cuman ya ya sekarang itu data engineer ya kerja dari rumah, alhamdulillah. Jadi fleksibel ya kerjanya. Ya zaman sekarang alhamdulillah ada kerjaan yang kayak gini. Kalau dulu nggak kebayang ya kerja online kayak gini. Ya, jadi itu perkenalan singkatnya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung tanya aja ya. Nah, mungkin hari ini tuh sebenarnya ini ya mau sharing-sharing tentang internship ya sesuai dengan tema yang sudah di sharing, dibagikan. Mau cerita pengalaman sebagai siswanya juga boleh kok. Ya, boleh di luar itu juga. Jadi pertama-tama itu dulu, nanti kita bisa sharing yang lain juga. Oke, jadi ntar ya, saya coba ini dulu. Mau Soalnya, sharing kah? Sharing apa? Sharing screen kah? ya sebentar. Nanti tak sharing. Ini mau ke, oh ya ini. Saya pakai bahan dari websitenya aja nanti, biar teman-teman bisa refer juga ke websitenya. Nah ini kali ya. Saya udah lama nggak pakai Zoom soalnya. Biasanya Pakai apa biasanya? pakai Teams kalau meeting yang Oh, lain. iya. Iya. Saya di perusahaan. Ya jadi pertama ini ya, cerita sejarah dulu sejarahnya. Jadi awalnya dulu 2016 itu baru lulus S1 ya, bulan Juli, sekitar bulan Juli. Nah terus ada tawaran magang gitu. Jadi dulu saya mikirnya tuh emang ada ini tujuan S2, cuman kan butuh sertifikat bahasa Inggris ya. Ya dulu cita-cita saya sih dulu itu ini targetnya ke UK, ke England. Kalau teman-teman yang suka bola dulu kan saya sukanya MU. Jadi ya dulu cita-citanya pengen foto depan MU. Jangan dibully ya teman-teman, walaupun sekarang kalahan. Tapi ya gitulah cerita awalnya kayak gitu. Jadi pengen ke UK, ya biasalah anak-anak kuliahan atau yang suka bola kan pengennya mungkin ke negara asal timnya favoritnya gitulah. Gitu. Jadi dulu kayak gitu. Jadi ya simpel aja dulu apa motivasinya gitu. Ya akhirnya ada niatan untuk kerja karena sertifikat bahasa Inggris kan mahal banget ya. IELTS tuh sekitar
2.800.000 apa ya dulu tuh, zaman dulu. Nggak tahu kalau sekarang berapa ya. Nah, dari situ saya kepikiran untuk ini eh magang dulu atau cari uang lah gitu buat sertifikatnya. Jadi singkat cerita seperti itu motivasinya ya awalnya. Nah, ya udah akhirnya ada tawaran magang dari Dosbing. Kebetulan Dosbing punya kerjasama, Dosbing S1 ya, dosen pembimbing S1 ada kerjasama dengan perusahaan Jepang gitu. Jadi ditawarin waktu itu, ini ada eh, tawaran internship gitu, magang. Ya udah akhirnya, dan saat itu ya beruntung juga sih. Nah ini mungkin bisa dicatat juga ya teman-teman. Jadi kalau memang ada niatan mau ke luar negeri itu minimal apa ya, niatnya tuh ada lebih dari niat gitu. Jadi ada actionnya gitu, ada apa namanya, benar-benar pengen gitu. Jadi misalkan kalau saya dulu dosen saya pesan kalau pengen jadi apa namanya, rakyat internasional, warga internasional itu kan perlu paspor ya. Jadi yang perlu disiapkan yaitu paspor. Ya waktu itu sebelum lulus juga saya sudah punya paspor gitu, walaupun ada expire-nya kan 5 tahun ya kalau nggak salah. Dulu sempat 10 tahun, cuman sekarang jadi 5 tahun lagi kalau nggak salah. Nah jadi walaupun belum ada kebayang nih mau ke luar negeri atau kemana, jadi bikin paspor dulu lah gitu. Singkat cerita ya udah bikin paspor, dan ternyata benar lulus ada ini program magang gitu kan ya. Alhamdulillah kan karena sudah punya paspor jadi bisa langsung cepat gitu, karena dosen pembimbing saya tuh biasa emang dadakan lah. Pokoknya ya bulan ini ada ini pengumuman internship gitu. Deadline-nya tuh bulan depan gitu. Nah kan kadang kalau bikin paspor atau apa itu kan antri ya dan lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillah untungnya waktu itu sudah punya paspor, jadi lebih mudah lah istilahnya. Dan ya waktu itu juga pernah ikut apa ya, sertifikat bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris yang dari kampus kalau nggak salah. Jadi ya ITP ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak itu, yang TOEFL ITP itu. Gitu, jadi itu juga cepat kan, TOEFL ITP itu cuma 2 minggu kalau nggak salah. Beda sama yang internasional kayak IELTS atau TOEFL yang internasional itu biasa lebih lama pengumuman skornya gitu ya. Nah gitu singkat cerita itu. Nah akhirnya setelah ada daftar program magang itu, nah sebelumnya belum ada ini apa sponsornya istilahnya. Jadi belum ada yang mensponsori untuk keberangkatan gitu. Nah tapi alhamdulillah ini ternyata ada program ini, namanya dulu internship program. Sekarang ganti sih websitenya, makanya saya ini internshipprogram.go.jp dari METI ya. METI itu Ministry of Energy, Trade and Industry kalau nggak salah ya. Nanti coba teman-teman dikonfirmasi lagi ya. Saya juga kurang ini sih. Pokoknya ada industri-industrinya nih METI. Jadi ini program yang dibuat oleh pemerintah Jepang ya untuk magang gitu, cari pemagang lah istilahnya. Tapi pemagang di sini anu ya apa dalam hal industri ya, yang industri yang apa yang formal lah. Jadi kalau istilahnya tuh kalau nggak salah ada sekarang itu ada white collar, ada blue collar gitu lah. Nah blue collar itu istilahnya yang kerjanya kalau Pak Amit mungkin udah ini ya familiar ya, Kensu Sei gitu-gitu ya. Blue collar itu yang kayak gitu. Jadi yang dari apa namanya, L LKP, LPK, lembaga LPK. LPK LKP ya itu lembaga penyalur kerja ya pokoknya itulah ya, jadi itu. Nah kalau yang ini yang white collar, jadi yang apa industrinya itu mana ya, lebih lebih formal lah. Jadi kayak misalkan di perusahaan IT atau perusahaan otomotif, terus apa lagi ya kemarin, banyak perusahaan-perusahaan. Jadi kalau teman-teman mau lihat program-programnya apa aja bisa di website ini. Nanti mungkin saya bisa share juga di sini kali ya, sambil di chat sini. Mana nih? Di chat sini. Nanti interupsi aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Barangkali saya terlalu banyak ngomong. Nah, saya share di sini ya. Nanti kalau mau akses bisa di situ. Jadi di sini banyak case studinya.
Nah, saya lupa ya 2017 2016 ya. Coba ya kita 2016 ya. Kayaknya saya ada di sini deh. Semoga ada ya. Semoga ada ya. Oh benar ya, ini nih. Ya jadi memang ini program pertama angkatan saya 2016. Eh, kalau dilihat dari sini ya case studinya 2016, 2017 sampai 2024 kemarin terakhir ya. Saya kira tuh cuma bertahan berapa tahun, ternyata lumayan lama sampai sekarang 7 tahun. Luar biasa memang pemerintah Jepang nih. Mereka memang niat untuk ini sih nyari pekerja ya. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang asik, asik yang apa ya bisa dimanfaatkan ya. Jadi saya pakai ini aja ya buat presentasi. Jadi singkat cerita memang dosen pembimbing saya punya kerjasama dengan perusahaan ini namanya Nakayama Iron Works ini. Nah, eh, waktu itu ditanyain sebenarnya ini bidangnya kan fisika ya saya S1-nya fisika, cuman internshipnya tuh ini perusahaan ya kalau di sini dilihatnya manufacture industri ya. Jadi dia tuh sebenarnya bergerak di manufaktur. Eh, dia lebih ke ini sih, ini crushing machine nih. Crushing machine tuh kalau dibayangin tuh dia istilahnya mudahnya tuh ini apa? Dia memecah batu-batu yang besar jadi batu kecil-kecil gitu. Jadi nanti dia bisa didistribusikan lebih buat banyak fungsi ya kayak bisa buat bahan bangunan dan lain sebagainya gitu. Itu bisnis utamanya gitu. Tapi dia juga punya bisnis sampingan itu dulu namanya pembangkit listrik yang mini, pembangkit listrik mini gitu. Jadi pembangkit listrik tenaga air ya, tapi yang mini cuma 5 megawatt kalau nggak salah dulu itu. Nah jadi gitu, dulu ditanyain apa nggak apa-apa gitu. Karena ini kan betul-betul beda bidangnya dulu. Jadi dulu di internship itu saya malah ngerjain ini, desain 3D gitu. Jadi lebih ke machineering ya, mesin engineering. Gak tau kalau di Univ Unuja ini ada pamit yang mesin engineering itu, mechanical Hmm, engineer. itu seadanya teknik elektro sama informatika, teknologi informasi yang ada itu. Informasi ya, malah ini ya kalau yang sekarang trading nih. Jadi ini cerita saya dulu. Jadi salah satunya ini perusahaannya Nakayama Ironworks. Terus ya ini, jadi di dulu di sini ya eh, kita belajar itu namanya magang ya, jadi belajar untuk ya mendesain 3D gitu untuk mesin apa namanya pengolah batunya tadi. Cuma tidak hanya itu, waktu itu 2016 tuh masih belum booming kayaknya kalau teknologi website apa segala macam ya. Dulu saya ingat dulu sempat belajar WordPress juga, jadi ngembangin eh websitenya dari perusahaannya. Jadi macam-macam ya sebenarnya dikerjain, gak cuma satu. Jadi ya poinnya di sini sebenarnya saya pengen kasih tahu sebenarnya itu mau belajar gitu ya. Kalau di internship nanti apapun kesempatannya gitu, walaupun nggak terlalu nyambung, ya bisa uh, dijalani dulu gitu. Nanti juga namanya magang kan nggak harus langsung bisa ya, jadi bisa nanti sambil belajar sambil uh, dijalanin kerjanya. Gitu. Jadi itu. Kemudian di kerjaannya seperti itu. Nah, memang tujuan mereka itu uh, ini ya untuk lebih apa ya membuat lebih meluaskan lagi ya network atau jaringan dari orang Jepang sama orang asing gitu lah istilahnya. Jadi itu juga tantangan sih sebenarnya. Jadi awal datang, oh ya tadi kan saya bilang ini ya cuman sertifikat bahasa Inggris ya, dan nggak ada sertifikat bahasa Jepang. Jadi kelebihannya di sini juga ini dia nggak perlu sertifikat bahasa Jepang. Jadi uh, sertifikat bahasa Inggris mungkin cukup gitu. Jadi ini juga sebagai apa ya orang Jepang pun juga ada keuntungan gitu. Jadi mereka belajar juga buat komunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Dan kita juga harus belajar gitu. Jadi kita belajar bahasa Jepang sedikit demi sedikit. Nah dari sini juga saya belajar bahasa Jepang dan bisa sedikit-sedikit gitu bahasa Jepang. Ya, akhirnya gitu.
Ya, jadi ini ya yang dilakukan di kantor dulu gitu. Ya, the desain 3D kayak gini. Kalau nggak ada yang mechanical mungkin kurang kebayang. Saya juga dulu nggak kebayang sih, cuman ya gitu. Karena dia software ya, jadi dia bisa dipelajari lah. Gitu. Jadi ada mentornya juga gitu. Nah ini yang sebenarnya saya kerjakan dulu Singapore Office website. Jadi dulu belum zaman ini ya. Kalau sekarang kan banyak banget ya, ya tools-tools atau alat-alat untuk bikin website dan lain sebagainya. Lebih canggih lah sekarang, jauh daripada tahun 2016. Saya dulu masih ingat modal WordPress saja sama HTML, CSS. Ya gitulah. Ya sama JavaScript sih ya dulu. Belum secanggih sekarang JavaScript. Tapi ya itu. Ya, jadi intinya itu dulu ngerjain ini, desain 3D sama website. Itu. Nah, terus di program ini dia itu ada fasilitas ya. Jadi tidak hanya dulu kebayangnya kan saya langsung datang kerja gitu ya, ternyata enggak. Jadi dulu awal datang itu 1 minggu kita di Chiba itu di dekat Tokyo ya, Chiba kayak Himakuhari. Jadi ada pelatihan dulu di situ, pelatihan namanya business manner ya. Jadi kalau Jepang karena budayanya sangat kuat, dulu yang awal diajarkan atau dibuat latihan sama METI-nya. Jadi yang ngadain business manner ini METI ya. Jadi bagaimana orang Jepang itu berinteraksi gitu dalam bisnis gitu. Jadi kalau ada pertemuan offline gitu ya, pertemuan offline dengan perusahaan lain tuh seperti apa ininya. Kalau kalau manner tuh adab ya, adab atau sikap ya, adab mungkin adab ya, nggak apa-apa ya, pakai adab aja ya. Tata krama ya, itu bisa jadi. Ya gitu, jadi ini diajarin gitu dulu caranya bertukar kartu bisnis dan lain sebagainya gitu. Baru nanti internship di tempatnya masing-masing gitu. Selama 3 bulan kalau nggak salah dulu. Nah itu lumayan dan dapat uang saku juga dulu 1 bulan 100.000 yen, lumayan ya. Jadi kira-kira 10 jutaan lah kalau misal 1 yennya 100 gitu. Ya itu mungkin kalau ini singkat cerita internshipnya di Nakayama dan ya program dari METI itu sih paling. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, mantap ya. Panutan. Waduh, saya hanya berbagi pengalaman. Ya, silakan teman-teman. Ini langsung ke materinya dan kebetulan saat ini sepertinya masih di Jepang. Jadi Masih. silakan kalau ada yang tertarik terkait barangkali tertarik dengan pengalaman beliau itu bisa raisen atau langsung aja nyalakan aja mic-nya nggak apa-apa. Gitu. Ya, monggo. Kalau dulu yang kan background-nya kan fisika ya. Background-nya fisika, tapi sepertinya tadi yang dikerjakan itu kaitannya sama IT. Nah, itu emang yang perlu dipersiapkan dulu apa saja, Pak? Persiapkan semangat. Ya jadi saya pun ini ya kerja sekarang kan data engineer ya, IT banget lah, nggak ada fisikanya, nggak ada ya dulu S2, S3 juga ini matematik, applied matematik lah. Saya nggak mau bilang matematik nanti, karena yang banyak mengajari dulu juga Pak Hamid. Jadi background saya ya, nggak ada yang IT-nya gitu. Tapi zaman sekarang banyak ini ya pelatihan online gitu. Jadi dulu apa ya memang hobi aja sih dulu waktu S2 S3 itu malah nggak belajar matematika, malah belajar ngodingnya. Jadi kalau ada soalan matematika saya langsung ke Pak Hamid gitu dulu. Sesat ya, sesat. Ya tapi ini artinya dalam artian di dalam dunia yang cepat berubah sekarang ini. Jadi teman-teman juga mesti bisa ini ya beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi walaupun jauh dari yang dipelajari, kemungkinan itu ada gitu. Jadi kan setiap masa ada trennya ya. Dulu kan
kalau zaman saya S1 ya trennya mungkin pada ke bank gitu ya. Jadi apa? Pada biasanya itu masuk ke perusahaan terus malah apa? Pakai MT apa? Manajemen trainee gitulah. Jadi jalurnya kayak gitu biasanya kan gitu. Nah, jadi apa ya? Tetap ini aja eh, adaptasi lah jadi bisa berkembang sesuai pada zamannya. Ya sekarang kalau sekarang banyaknya IT ya mungkin ke depan IT ya mungkin 10-20 tahun lagi udah ganti lagi mungkin gitu. Kayak sekarang kan banyak yang isu-isu apa bakal digantikan oleh AI dan lain sebagainya itu juga saya nggak kebayang dulu oh ya udah bisa gantiin ngoding dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya kita tetap harus belajar dan itu beradaptasi gitu sih. Jadi nggak masalah kalau ini asal mau belajar sih kalau dulu. Eh, Kebetulan memang hobinya ngoding gitu jadi alhamdulillah. Hobinya main PES juga kan? Oh, bisa bisa. Nggak Hobi jago main tapi PES juga. main aja. Kalau kalau ini terkait apa persiapan bahasa Inggrisnya dulu gimana Pak? Ya, persiapan bahasa Inggris eh, nonton film sih kalau saya dulu. Jadi apa ya, tapi filmnya bukan film ini ya. Jadi karena saya dulu targetnya ke UK, jadi memang cari yang logatnya logat British lah. Jadi agak beda kan soalnya kalau IELTS tuh, kalau teman-teman pernah coba IELTS gitu, tes bahasa Inggris IELTS, itu dia logatnya agak beda tuh sama bahasa Inggris yang Amerika gitu. Jadi eh, coba kalau dulu saya nonton film Sherlock Holmes apa ya. Jadi itu agak susah juga kalau awal-awal apa ngikutin bahasa Inggris gitu. Menurut saya juga agak sulit itu untuk dapat inti dari percakapan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi itu bagus untuk latihan. Saya juga nggak les sih dulu, nggak ikut kursus yang benar-benar kursus bahasa Inggris gitu. Ikut sih cuma SMP ya. Jadi SMA sampai sama kuliah tuh nggak ada. Jadi pernah SMP sekali. Dan dulu yang saya dapatkan dari apa ya belajar di pas SMP itu uh, perlu modal ini sih, modal berani ya. Jadi dulu waktu di kursus diminta langsung ngomong sama bule gitu. Jadi langsung silakan kamu itu ada bule gitu ngobrol aja gitu. Nah kayak gitu caranya. Jadi biar apa ada ini ya, semangat untuk belajar gitu. Banyak sih sekarang ya banyak bertebaran lah sumber-sumber belajar untuk bahasa Inggris, especially gitu. Kalau kalau internship itu IPK penting nggak Pak? Internship IPK, iya. Oh iya. Ah, minimal, kalau saya sih dulu minimal 3 lah. Bare minimum ya, bare minimum. Ya Alhamdulillah dulu 3,1. Jadi masih aman, masih aman. Tapi kalau bisa lebih bagus lebih baik gitu ya. Jadi karena bisa jadi kan internal dulu ya. Jadi dulu saya juga ada seleksi internal kampus dulu gitu. Jadi ya pertama yang tadi ya paspor gitu, terus mungkin nanti selanjutnya IPK gitu. Jadi karena kan kalau orang udah nggak punya paspor tuh berarti emang nggak bisa bikin gitu kan. Jadi istilahnya udah secara administrasi nggak lolos ya. Jadi Tidak memenuhi syarat. nggak memenuhi syarat jadi ya. Kebanyakan kayak gitu sih. Kalau ke Jepang tuh banyak juga cerita-cerita yang pada nggak bisa lolos karena nggak memenuhi syarat gitu. Kalau dulu paling sering itu apa ya medical check up gitu ya atau apa Ya. gitu yang sering apa nggak memenuhi syarat. Kadang salah format atau apa. Terus kan di sini tuh strict deadline-nya gitu. Jadi ngirimnya juga harus diperhitungkan gitu, ngirim berkasnya misalkan 1 minggu sebelum atau mungkin 2 minggu atau bahkan jauh hari sebelum supaya bisa langsung sampai di sini gitu. Dulu juga banyak yang gagal gara-gara itu berkasnya nggak sampai ke kampus itu udah tutup pendaftaran dan lain sebagainya. Sekecil itu biasanya mempengaruhi juga sih. Gitu. Begitu kira-kira tips dan triknya. Mungkin Teman-teman, sekedar ini ya sekedar informasi ini ya buat teman-teman ini apa Pak Alfian ini S2 sama S3-nya di Kanazawa University. Jadi nggak usah dilakukan kemampuannya lah. alhamdulillah. Dan saat ini udah berapa tahun di Jepang Pak? Total 2016 ya berarti Oh, 7 9 tahun. 9 9 tahun. ya kira-kira
Ya, dari mantap anak ya. lahir sampai sekarang 5 tahun ya. Dari single nih berarti, dari single Dari sampai sampai nikah. nikah sampai punya anak. Ya alhamdulillah. Rezekinya masih di sini. Sekarang kerjanya di FTAG. Di FTAX, masih di FTAX. Itu dulu juga dari part time sih dulu awal. Jadi kalau di Jepang modelnya gitu ya. Jadi antara awalnya magang terus lanjut kerja gitu, atau dulunya pernah part time terus lanjut kerja gitu. Jadi internship ini salah satu pintu yang lumayan ini ya, punya kesempatan besar untuk teman-teman bisa melanjutkan karir di Jepang gitu. Jadi ya termasuk salah satu. Bisa kuliah juga sih, kalau ada kesempatan kuliah ke Jepang itu bisa juga ada kesempatan untuk lanjut. Nah, saya dulu S3, setelah S3 juga ada tawaran postdoc. Ya cuma 6 bulan sih, cuma lumayan lah buat ngisi-ngisi waktu luang untuk ini lanjut kerja full time. Mantap guys. Ya alhamdulillah ya. Tuh. Ya mungkin semua ini kan sudah digariskan ya. Karena ya dulu memang nggak kebayang saya bisa kerja IT gitu. Dulu memang ya sekedar emang hobi aja dulu. Belajar-belajar gitu mandiri. Kalau sekarang banyak kan ya bootcamp gitu atau pelatihan-pelatihan online. Ya kalau ada kesempatan, ada waktu, diseling gitu. Kalau misalnya memang hobi ya. Karena kalau saya sih dulu ini ya motivasinya dari Pak ini sih Ridwan Kamil kan dulu sering ngomong ya, apa pekerjaan yang ini paling enak lah katanya adalah hobi yang dibayar. Dulu sih gitu ya. Cuma sekarang lama-lama kalau ngoding pusing juga. Masa Awalnya asik, tapi kalau jadi kerjaan juga lama-lama ini juga ya gitu. Tapi ya itulah, jadi kalau teman-teman masih awal-awal gini mah masih semangat lah insya Allah ya. Masih kuliah mah banyak tenaga energinya. Monggo. Monggo. Saya Kalau udah ada tua. Saya masih 31, Be. ini masih muda ini. 31. Masih 31 loh. Alhamdulillah. Ya, Berarti dulu silakan teman-teman. Jangan sungkan-sungkan loh. iya. Mau pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Asli Surabaya. Ya, Kalau di saya sini asli Madura Surabaya. orangnya bahasanya kayaknya. Oh iya. Monggo. Ini Mas IT Kak? semua, Pak Amit yang ikut. Ya. Yang ikut IT semua atau Oh, banyak? ada yang matematika sepertinya dan mungkin ada dari prodi lain. Ini Oh, dibuka untuk umum sih, udah. Mungkin iya. apa acaranya agak mendadak kan persiapannya 2 hari. Tapi besok kita bikin yang lebih besar. Waduh. Oh, Iya, ya. aman. Dan banyak ini Pak, banyak kadang ada yang mau ikut misalkan itu kebetulan anak pondok. Anak pondok itu mungkin 3:30 atau jam 4 itu udah wajib balik di pondok. Iya. Gitu. Ya, itu penting juga sih. Iman dan ilmu. Bekal. Nanti jadi ini keluar dari topik. Tapi ya Enggak apa-apa. gitu. Ya udah, enggak apa-apa diceritakan aja Pak, barangkali pengalaman di Jepang. Aduh. Ya, jadi nanti malah kemana-mana. Sampai ke jualan di masjid. Jangan maksudnya. Oh, masih jualan di masjid ini. Dan sekarang alhamdulillah ada itu warung halal. Alhamdulillah. Warung itu yang jualan di masjid sudah ada. Fokus. Ya. Monggo. Ini nanti malah jadi Pak Hamid yang update Curhat nanti saya. kehidupan nanti. Ini udah lama nggak ketemu itu. Belum cerita MU ini. Waduh. Hampir lolos champion. Nggak pernah kalah, sekalinya kalah di final. Oh. Ya itu isu lain. Nggak apa-apa. Oke. Ini kayaknya udah jam 4 juga. Kalau teman-teman nggak ada yang ditanya, ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa lanjut kalau memang ada yang tertarik di kayak butuh pendampingan, mungkin kita bisa komunikasikan dengan Pak Alifian. Ini mau cerita intensa gitu ya. Ya, Boleh. terima kasih Pak Alifian. Mungkin jadi itu ya. Coba basicnya fisika, kerjanya IT. Ya. S2-nya Applied Mathematics. Jadi
jangan khawatir meskipun yang matematika kayaknya juga sama kecepatannya ya. Oh, yang penting itu tadi kata Pak Alfian itu, jangan cuma niat tapi ada actionnya gitu. Ya, Betul. ya. Mungkin ada closing statement atau gimana gitu Pak Alfian? Silakan. Closing statement ya. Jadi, aduh, closing statement. Apa ya? Paling kalau dari saya tadi kan itu ya, poin-poinnya yang niat itu. Nanti kalau saya bahas niat, tapi mungkin Pak Amit lebih paham lah kalau niat itu ada tingkatannya. Enggak. Nanti malah ini kalau itu dikaji di mungkin internal Pak Amit nanti bisa dibahas. Jadi ya itu salah satunya kalau niat ya pertama kan memang niatnya dalam hati dulu ya kan, niat oh pengen ini cuman nanti naik lagi tingkatannya jadi ada actionnya gitu. Nanti naik lagi tuh ada lagi tuh. Jadi nanti kalau pembahasan itu mungkin Pak Amit lebih paham nanti mungkin bisa dilanjutkan. Jadi itu jadi yang penting dari niat diwujudkan berupa ini ya action tadi ya berupa sikap kita gitu. Misalkan mau bikin paspor, oh paspor nggak ada uangnya nih, gimana aku cari uang gitu ya. Kalau dulu ya saya jualan sih dulu awal. Pas kuliah itu pernah jualan gitu ya, jadi reseller gitu dan lain sebagainya. Ya saya kira banyak usaha-usaha ya untuk yang bisa dilakukan untuk yang memperjuangkan inilah cita-cita atau keinginan gitu ya. Dan ya mungkin itu terus jadi yang pertama itu ya, jadi ketika sudah punya niat langsung diwujudkan berupa sikap atau action. Kemudian ketika memang apa namanya jalan itu tidak sesuai dengan apa ya istilahnya, yang linear atau dengan yang kita pelajari selama ini ya nggak apa-apa gitu selama itu teman-teman senang untuk menjalaninya gitu dan tidak istilahnya tidak berat untuk menjalaninya silahkan gitu. Itu juga ada beberapa quotes sih kemarin juga kayak kalau misalkan kamu naik kereta terus belum terlalu jauh tapi sudah nggak cocok tuh ya turun aja gitu. Kalau misalkan kamu sudah terlalu jauh jalannya nanti semakin mahal kereta itu. Jadi ada tapi dalam artian gini, kalau sudah pernah berusaha gitu ya, terus kira-kira nih usahanya itu ada halangan-halangan gitu yang sekiranya entah physically atau mental ya, secara mental ataupun fisik itu teman-teman nggak kuat untuk menjalaninya ya nggak apa-apa cari jalan yang lain gitu. Jadi tidak seharusnya terus di jalan itu gitu. Banyak teman-teman saya juga yang seperti itu. Jadi kuliah kemudian nggak cocok dan akhirnya pindah jurusan atau apa. Ya dalam artian nggak apa-apa berusaha gitu ya. Ketika memang sudah jalannya ya mungkin memang akan lanjut lurus gitu. Jadi tetap berusaha aja walaupun ini ya nanti menemukan kesulitan-kesulitan tetap diusahakan. Dan itu tadi yang kedua mungkin tetap semangat belajar dan beradaptasi karena sekarang di dalam ketidakpastian banyak ketidakpastian ya di dalam dunia sekarang gitu ya tetap berusaha dan ini tetap belajar dan beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Paling itu sih pesan dari saya statementnya. Terima kasih, mantap luar biasa ini luar biasa. PhD filosofi. Kalau banyak filosofi. Jago filosofi. Ya. Oke, jadi demikian teman-teman untuk acara sharing kali ini. Insya Allah kalau misalkan teman-teman ada request tentang bahas apa gitu, nanti bisa sampaikan ke kami. Barangkali kami bisa temukan materi. Kalau perlu memang undang Pak Alfian lagi, kita undang lagi dengan ceritanya. Nanti. Karena ceritanya 9 tahun itu kalau diceritakan cuma dalam waktu 40 menit itu kurang. 9 tahun di Jepang kok ceritanya cuma nggak sampai. Banyak nanti boleh cerita. Atau misalkan tertarik sama risetnya beliau waktu kuliah misalnya gitu. Ya itu boleh. Ya, terima kasih itu. Terima kasih teman-teman udah hadir. Terima kasih juga Pak Alfian. Dari kami mohon maaf kalau ada salah. Dari saya mohon maaf kalau ada salah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak.